Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Wulandari dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. Keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berhubungan dengan penggunaan alat-alat laboratorium, bahan dan proses praktikum, tempat praktikum dan lingkungannya, serta cara kerjanya. Tata tertib di laboratorium. 1. Tidak diperkenankan masuk di laboratorium tanpa didampingi guru. 2. Jagalah kebersihan ruang laboratorium. 3. Jangan sampai menumpahkan zat kimia di atas meja. 4. Barang-barang laboratorium tidak boleh dibawa keluar laboratorium kecuali atas perintah dan petunjuk guru. 5. Hanya zat yang berbentuk cairan yang boleh dibuang dalam bak atau ember yang sudah disediakan. 6. Cara membawa bahan kimia adalah dengan mengibaskan tangan di atas botol. 7. Selalu berhati-hati dan menghindari kebakaran. 8. Jika terjadi kecelakaan, barang pecah atau alat rusak segera dilaporkan pada guru. 9. Jangan mencampurkan bahan kimia sembarangan. 10. Setelah selesai menggunakan alat-alat harus dibersihkan dan dikembalikan ke tempat semula. 11. Setelah melakukan percobaan, tangan harus dicuci dengan bersih. 12. Alat bedah setelah digunakan harus dibersihkan dengan sempurna, kemudian dicuci dengan spiritus. 13. Jika melakukan percobaan, gunakan baju khusus. 14. Sediakan alat-alat dan bahan-bahan terlebih dahulu sebelum memulai kerja. 15. Pelajari dahulu petunjuk dan prosedur dari tugas yang akan dikerjakan. 16. Tidak diperkenankan makan dan minum di laboratorium. Adapun simbol-simbol bahan kimia yang berbahaya yang perlu kita ketahui, yaitu 1. Bahan kimia mudah meledak. Simbol tersebut peringatan untuk berhati-hati menggunakan bahan kimia yang dapat menimbulkan ledakan. Contohnya etanol, aseton, asam asetat, dan amonium nitrat. 2. Bahan kimia mudah terbakar. Simbol tersebut peringatan untuk berhati-hati dalam menggunakan bahan kimia yang mudah terbakar. Contohnya belerang, logam alkali, alkohol, dan hidrogen. 3. Bahan kimia beracun. Simbol tersebut peringatan untuk berhati-hati terhadap bahan kimia beracun. Jika bahan tersebut terhisap atau tertelan, dapat menyebabkan kematian. Contohnya asam sianida, karbon monoksida, dan uap timbal. 4. Bahan kimia penyebab iritasi. Simbol tersebut peringatan terhadap bahan yang menyebabkan iritasi mata, kulit, dan alat pernapasan. Contohnya amonia dan benzil klorida. 5. Bahan kimia bersifat korosif. Simbol tersebut peringatan terhadap bahan yang bersifat korosif atau merusak jaringan tubuh manusia. Contohnya belerang dioksida dan klorin. Adanya alat keselamatan kerja selain meja kerja dan lemari penyimpan bahan-bahan kimia, fasilitas lain yang harus ada di laboratorium kimia adalah 1. Safety shower. Safety shower sebagai pengaliran air pada kondisi tertentu. 2. Bak cuci sebagai sarana pencucian alat-alat yang sudah dipakai. 3. Lemari asam sebagai tempat bekerja saat pencampuran kimia berbahaya dan mudah menguap. 4. Ice washer untuk menyemprotkan air pada mata ketika mata terkena bahan kimia. 5. Pemadam kebakaran sebagai alat pemadam api ringan. 6. Alarm sebagai penanda terjadinya bahaya. 7. Petunjuk arah keluar ruangan sebagai petunjuk memberikan informasi keluar ruangan kepada pekerja laboratorium. 8. Kotak P3K untuk mengobati luka-luka ringan. Adanya informasi penanganan kecelakaan. Berbagai jenis kecelakaan yang dapat terjadi di laboratorium kimia, serta tindakan yang dilakukan jika kecelakaan itu terjadi. 1. Akibat benda tajam. Tindakan yang dapat dilakukan adalah membersihkan luka secara hati-hati kalau luka kecil. Jika luka besar, hendaknya dibawa ke dokter.
2. Luka akibat zat kimia. Tindakan yang dapat dilakukan adalah mencuci dengan air yang mengalir, keringkan dan diolesi salep. 3. Luka bakar karena panas. Tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan mencelupkan bagian yang terbakar ke dalam es atau dikompres. 4. Luka pada mata. Tindakan yang dapat dilakukan adalah jika bersifat asam atau basah, gunakan air yang banyak, sedangkan karena benda asin, ambil dengan hati-hati atau bawa ke dokter. 5. Syok. Tindakan yang dapat dilakukan adalah matikan aliran listrik, baringkan dengan kepala lebih rendah. Jika tidak bernafas, segera beri nafas buatan. Jika sudah sadar, beri minum kopi atau teh. Jika tetap tidak sadar, panggil dokter. 6. Percikan zat. Apabila terkena percikan zat, sebaiknya mendapat perhatian yang khusus, karena banyak zat-zat yang dapat merusak kulit maupun pakaian. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.